Sword of Coming, episode 119. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sungai bunga bordir sungguh anggun dan indah. Ombak lembut beriak di permukaan air yang hijau, dan sungainya lebar namun tetap terasa hangat. Kapal yang menuju selatan yang ditumpangi Chen Pingan dan yang lainnya terdiri dari 2 tingkat, dengan sebagian besar penumpangnya adalah cendekiawan berbaju biru atau pedagang dan pelancong. Li Baoping tidak takut pada orang asing, dan ia senang berjalan ke tempat ramai dengan rak buku kecil di punggungnya. Ia akan memasang telinga dan mendengarkan percakapan mereka. Ketika para cendekiawan melihat seorang gadis kecil yang energi namun berperilaku baik berdiri agak jauh sambil membawa rak buku hijau kecil, yang menandakan bahwa ia sedang dalam perjalanan mencari ilmu, mereka sering tersenyum ramah dan tidak terlalu menghiraukannya. Mereka pun melanjutkan percakapan mereka tanpa rasa khawatir. Li Huai dengan hati-hati mengendalikan tali keledai itu sambil menungganginya berputar-putar di area sempit di haluan kapal. Ia tampak seperti seorang jenderal yang angkuh sedang memeriksa perbatasan negaranya. Anehnya, keledai putih itu hanya mengizinkan Li Huai untuk menungganginya. Hal ini membuat Li Huai merasa sangat bahagia. Mengenai pengembalian keledai ini kepada Wei Jin dari cabang platform ilahi kuil angin salju, dan mengenai permintaannya untuk ganti rugi yang besar, Li Huai tentu saja telah melupakan masalah penting ini dan menganggapnya tidak lebih dari angin yang lewat di telinganya. Lin Soyi menghampiri Chen Pingan dan duduk bersandar di pagar kapal. Ia ragu sejenak sebelum bertanya, "Apa kau tidak penasaran kenapa Aliang memanggilku pemurniki? Dan bagaimana aku menjadi pemurniki?" Chen Pingan menghentikan gerakannya mengiris bambu hijau dengan parangnya, lalu menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja aku penasaran. Tapi, aku merasa kurang tepat bertanya. Aku takut kau akan terlalu banyak berpikir." Lin Soyi merasa sedikit sedih. Di antara ketiga murid dari sekolah swasta itu, bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa Chen Pingan hanya benar-benar peduli pada salah satu dari mereka, Li Baoping. Antara dirinya dan Li Huai, Chen Pingan kemungkinan besar memiliki hubungan yang lebih baik dengan Li Huai. Lin Soyi tidak yakin apakah ini karena Chen Pingan dan Li Huai tumbuh besar di gang-gang kumuh di kota kecil itu, atau karena ia terlalu pendiam dan tertutup. Bagaimanapun, pemuda itu juga tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Namun, Lin Soyi tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit murung. "Tahukah kamu atau tidak tentang kekuatan luar biasa dari labu kecil itu?" tanyanya. Chen Pingan mengamati sekeliling dengan tenang sebelum mengangguk dan menjawab dengan suara rendah, bahkan Aliang mengatakan bahwa itu adalah labu pemeliharaan pedang atau semacamnya yang langka, jadi tentu saja itu sangat berharga dan langka. "Lalu, tahukah kau betapa besar kesempatan yang kau lewatkan ketika menolak tawaran untuk meminumnya saat kau sedang berlatih teknik tinju?" tanya Lin Soyi. "Karena aku terus meminum anggur dari labu kecil itu, aku bisa resmi menginjakkan kaki di jalur kultivasi dan menjadi pemurniki. Atau, di mata orang biasa, menjadi seorang abadi yang berkultivasi di pegunungan. Saat pertama kali kita memulai perjalanan ini, akulah yang paling kesulitan untuk mengimbangi. Namun, setelah minum anggur itu, aku merasakan tubuhku telah berubah total, baik itu tulang maupun urat, penglihatan maupun pendengaranku, maupun stamina maupun kekuatanku. Setelah beberapa saat, aku bahkan mampu mengimbangimu. Apa kau tidak menyadarinya?" Chen Pingan tanpa sadar mengusap-usap bilah bambu hijau yang dingin itu dengan jari-jarinya dan menjawab, "Sebenarnya, kalian sudah melintasi jalur pegunungan dengan mudah ketika kita meninggalkan tepi sungai Talisman Besi dan mendekati Gunung Gotabel." Ekspresi Lin Soyi tidak berubah, dan dia menjawab dengan tenang, "Oh, jadi kamu sudah tahu." Aliang orangnya sangat malas. Dia sangat cakap, tapi dia tidak mau mengurus hal-hal sepele, jelas Chen Pingan sambil tersenyum. "Sebagai pemimpin kelompok, saya tentu harus memperhatikan stamina dan batas kemampuan setiap orang. Saya perlu tahu kapan harus berhenti dan beristirahat. Dengan melakukan ini, kalian bisa meningkatkan stamina tanpa merasa terlalu lelah. Perjalanan kita masih panjang, jadi saya harap kalian tidak perlu menghadapi terlalu banyak kesulitan dan perjuangan di masa depan." Lin Soyi tiba-tiba menyilangkan tangannya dan mendengus dingin sambil menatap ekspresi Chen Pingan. "Aku tidak akan percaya kata-kata ini jika diucapkan oleh orang lain." Chen Pingan melambaikan bilah bambu di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Aku semakin terampil dalam hal ini. Namun, rak buku terakhir yang kubuat pasti akan menjadi yang paling bagus. Jadi, aku akan memberikan yang ini kepada Li Huai dulu. Kalau begitu, aku akan membuat yang ini sedikit lebih kecil."
Lin Soyi melirik anak laki-laki kecil yang sedang menunggang keledai tua itu sebelum menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja. Bersihkan rak bukuku dulu. Paling buruk, aku hanya akan mendengarkan omelannya. Kalau begitu aku akan menggunakan tali lagi dan berusaha membuatnya sekuat mungkin. Chen Pingan terkekeh. Lagi pula kau makhluk abadi yang kuat, jadi kalau kau terbang seperti Aliang nanti, rak buku ini akan langsung hancur kalau aku tidak membuatnya lebih kokoh. Lin Soyi menghela napas. Ia tidak merasa bodoh, tetapi sungguh sulit baginya untuk mengikuti pikiran Chen Pingan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang telah lama mengganggunya, dan ia bertanya dengan rasa ingin tahu, dulu ketika kita tinggal di stasiun relay Bantal, mengapa kau mengungkapkan kebenaran tentang kepergian Su He dan Zulu ke Li Baoping tidak lama setelah Aliang pergi? Ekspresi Chen Pingan menjadi serius, dan dia membalas, menurutmu, apakah hubunganku lebih baik dengan Li Baoping, atau dengan ayah dan anak perempuan itu? Omong kosong, bentak Lin Soyi sebagai jawaban. Chen Pingan mengangguk dan menjelaskan, dan itulah mengapa aku harus menjelaskan situasinya kepada Li Baoping. Dia perlu memahami apa yang telah dilakukan orang-orang dari klannya. Aku cukup memahami orang seperti apa Zulu itu. Ketika Aliang sengaja menjebaknya saat itu, dia tidak hanya bimbang karena ragu-ragu. Sebaliknya, dia berharap ayahnya, Su He, dapat maju lagi. Dulu di Gunung Mejago, karena tindakannya lah kami terseret ke dalam situasi berbahaya. Namun, karena kami semua selamat tanpa cedera, saya bisa memaafkannya dengan berpikir bahwa dia hanya panik karena ingin menyelamatkan ayahnya. Jika saya di posisinya, saya belum tentu akan berbuat lebih baik. Jadi, meskipun saya marah, saya tidak mengatakan apapun untuk memarahinya atau menyalahkannya. Namun, tindakannya di stasiun relay Bantal sungguh tak termaafkan. Apalagi nyonya mudanya, Li Baoping, saya rasa Zulu bersedia mengkhianati siapapun asalkan imbalannya tepat. Terdengar nada sedih dalam suara Chen Pingan saat ia melanjutkan, jika dia tidak berubah, suatu hari nanti tindakannya akan menyebabkan ayahnya meninggal. Setelah meninggalkan kota lilin merah hidup-hidup, aku tidak ingin melihat orang baik seperti Su He mati di tangan putrinya sendiri. Dia masih bisa menikmati kebersamaan dengan ayahnya, jadi mengapa dia tidak mengerti untuk menghargai ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang tua di dunia adalah orang tua yang baik? Tanya Lin Soyi dengan ekspresi dingin. Aku tidak peduli dengan yang lain, orang tuaku adalah orang tua yang sangat baik. Kata Chen Pingan tegas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi Lin Soyi agak muram. Namun, perkataan Chen Pingan selanjutnya membuat raut wajahnya sedikit lebih cerah. Su He memang orang baik, tapi sepertinya dia tidak tahu bagaimana mendisiplinkan putrinya. Karena beberapa tindakannya jelas salah, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa dan mencoba mendidiknya? Aku tidak mengerti. Lin Soyi, kamu orang yang cerdas, jadi tahukah kamu kenapa? Lin Soyi tampak agak lelah, dan ia menjawab, mungkin ini titik buta baginya. Namun, konsep sederhana, kasih sayang orang tua, bukanlah sesuatu yang bisa diterapkan pada setiap orang tua di dunia. Chen Pingan, setiap keluarga punya kesulitannya masing-masing. Orang tuamu meninggal lebih awal, dan karena itulah kau tak perlu khawatir tentang beberapa hal ini. Tentu saja, aku tidak bermaksud menyiratkan hal lain. Jika ini terdengar mengganggu, abaikan saja apa yang kukatakan. Chen Pingan melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak, semuanya baik-baik saja. Lin Soyi melirik rambut Chen Pingan dan berkata, jepit rambutmu lenyap begitu saja, dan kau tidak akan mencarinya. Chen Pingan terus menyibukkan diri dengan potongan-potongan bambu. Ia menggelengkan kepala dan menjawab, tidak bisa ditemukan. Karena saya pelit, apa menurutmu saya akan seceroboh itu sampai kehilangan barang berharga seperti itu? Ekspresi Lin Soyi menjadi aneh, dan dia berkata, tidak heran Aliang berkata bahwa aku harus bertukar nama denganmu. Ada makna yang lebih dalam di balik ini. Tanya Chen Pingan penasaran. Namun, Lin Soyi sudah mengganti topik. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada pengrajin ahli Chen Pingan, bisakah Anda menambahkan sedikit lengkungan pada bagian rak buku ini? Kalau tidak, akan terlihat terlalu lurus dan membosankan. Sebaiknya rak buku ini memiliki keseimbangan yang baik antara tepi lurus dan lengkungan. Dengan begitu, tampilannya juga akan lebih baik dari kejauhan. Chen Pingan mengangguk dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Namun, saya tidak akan bertanggung jawab jika hasilnya terlihat buruk. Mengetahui bahwa Chen Pingan adalah orang yang selalu menepati janjinya, Lin Soyi, yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap rak bukunya, tak kuasa menahan rasa cemas. Tidak, itu pasti tidak akan berhasil, katanya buru-buru.
Batang-batang bambu dari Gunung Mejago ini sangat berharga dan langka, dan satu batang yang terpakai berarti satu batang yang hilang. Rak buku saya harus enak dipandang, dan di saat yang sama, juga harus fungsional dan kokoh. Chen Pingan, kamu bisa sedikit memperlambat langkah saat memotong bambu dengan parangmu. Saat kamu membuat rangka, kamu juga bisa berhenti dan memikirkannya lebih lanjut. Ya, kamu memang perlu memikirkannya lebih lanjut. Namun, gerakan Chen Pingan tetap cepat sambil terus memotong bambu dengan parangnya. Serpihan dan potongan bambu terus berjatuhan ke lantai. Chen Pingan kemudian memungutnya dan memasukkannya ke dalam keranjang. Lin Soyi terkejut dengan apa yang dilihatnya. Melihat raut khawatir anak laki-laki yang acuh tak acuh itu dari sudut matanya, Chen Pingan menahan tawanya dan berkata, "Bagaimana kalau aku membuat rak bukumu awet? Namaku Lin Soyi, jadi bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku?" "1. Jawab anak laki-laki itu dengan ekspresi marah. Catatan, Soyi dalam namanya secara harfiah berarti tetap setia pada satu hal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chen Pingan tiba-tiba mengerti mengapa Ali yang begitu suka menggoda orang lain. Perasaan ini cukup menyenangkan. Dengan keledai di belakangnya, Li Huai berjalan dengan angkuh ke arah mereka dan bertanya terus terang, "Chen Pingan, apakah menurutmu Ali yang akan kembali besok? Apakah kamu lupa?" Chen Pingan mendongak dan bertanya. Li Huai buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya. Setelah beberapa saat, ia menurunkan tangannya dan melirik ke sekeliling dengan sembunyi-sembunyi. Baru setelah itu ia melepaskan tali keledai dan berjongkok di hadapan Chen Pingan. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Kalau begitu lusa, itu juga tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku hanya akan menunggu sampai hari kita turun dari kapal. Jika Ali yang masih belum kembali saat itu, maka aku tidak akan menganggapnya sebagai teman lagi. Chen Pingan, katakan padaku, apakah aku sudah bermurah hati?" "Aku sudah, kan?" Saat Ali yang berlutut dan memohon ampun padaku saat itu. "Mehaem, kau bisa mengucapkan beberapa patah kata untuknya, dan aku dengan berat hati akan setuju untuk berteman dengannya lagi." Lin Soyi memutuskan untuk menutup mata dan mengabaikan teman sekelasnya sepenuhnya. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi Li Huai. Lin Soyi belum pernah melihat orang yang begitu mudah dipukul. Sebenarnya, ia benar-benar penasaran, apakah ia akan senang dengan kemalangan Li Huai jika suatu hari malapetaka menimpanya. Terdengar suara keledai meringkik, diikuti suara anak kecil jatuh ke dek dan menangis. Li Huai menoleh dengan ekspresi agak bingung. Keledai putih itu telah membuat dirinya dalam masalah. Anak kecil itu kemungkinan besar berlari menghampirinya untuk menggodanya, tetapi keledai putih itu sangat pemarah dan tidak mau diam saja. Meskipun tidak akan menyerang manusia, ia pasti bisa menakuti anak kecil yang berani mengganggunya. Bahkan, ia sedang melakukannya sekarang, mengangkat kuku depannya dan dengan kuat menghentakkannya ke dek berulang kali. Anak kecil itu begitu ketakutan hingga ia bahkan tidak berani menangis lagi. Chen Pingan segera meletakkan parang dan bilah bambunya sebelum berjalan cepat. Ia dengan hati-hati membantu anak kecil itu berdiri sebelum berbalik ke arah keledai putih dan memberi isyarat agar ia tenang. Meskipun keledai itu masih sedikit gelisah, ia berhenti menghentakkan kakinya setelah melihat gerakan Chen Pingan. Ia berdiri diam di tempatnya. Anak kecil itu berpakaian satin, dan ia mengayunkan tangannya dengan liar saat berusaha melepaskan diri dari uluran tangan Chen Pingan. Ketika ia melihat para tetua bergegas dari tingkat kedua kapal, ia langsung mulai meratap dan menjerit lagi. Seorang pria bertubuh tegap berpakaian hitam bergegas menghampiri, dengan satu langkah yang cukup untuk menempuh 3 langkah biasa. Ia tiba di samping anak kecil itu dalam sekejap, lalu berjongkok dan bertanya pelan, "Ada apa, Tuan Muda Yu?" Chen Pingan melambaikan tangan pada Li Huai yang sedang berusaha menyelinap pergi. Li Huai mundur ketakutan, tetapi ketika ia menangkap tatapan Chen Pingan, ia akhirnya tidak berani melarikan diri lagi. Ia berjalan di samping Chen Pingan dan menundukkan kepalanya dengan cemas. "Keledai putih kecilku pasti tidak akan menggigit orang tanpa alasan. Aku tidak berbohong padamu, Chen Pingan," katanya dengan patuh. Tapi, kamu tetap harus minta maaf pada mereka," kata Chen Pingan lembut. Li Huai mendongak dan mengeluh dengan nada kesal, "Tapi kenapa? Anak itu yang pertama kali memprovokasi keledai putih kecilku. Keledaiku juga tidak menyakitinya, jadi kenapa aku harus minta maaf padanya? Seharusnya anak yang belum dewasa itu yang minta maaf padaku." Chen Pingan baru saja hendak menjelaskan hal ini kepada Li Huai. Namun, Li Baoping sudah berlari kembali dari kejauhan dan berdiri di samping Chen Pingan. Sementara itu, Lin Soyi juga telah berdiri. Namun, ia harus tetap di sana untuk mengawasi barang-barang mereka.
Seseorang yang berdiri di belakang anak kecil itu meraung dengan suara marah dan berwibawa, "Dasar binatang kurang ajar. Beraninya kau melukai orang." Pria parubaya ini memancarkan aura kewibawaan seorang pejabat. Raut wajahnya muram, dan ia mengalihkan pandangannya ke arah Chen Pingan dan yang lainnya. "Di mana wali kalian? Suruh mereka keluar." Ekspresi Chen Pingan tenang, dan dia berkata pelan, "Li Huai." Sudah setengah tersembunyi di belakang Chen Pingan, Li Huai dengan takut berkata, "Ini salahku karena tidak mengawasi keledai putih kecilku. Maaf sudah membuat anakmu takut." Setelah mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada orang-orang asing ini, Li Huai langsung tersedak. Liang pernah menggodanya dan memanggilnya pengecut yang hanya berani bersikap agresif di rumah, tetapi hanya bisa bersikap patuh saat keluar. Pengamatannya memang tajam dan tepat. Chen Pingan menepuk kepala Li Huai sebelum menoleh ke pria parubaya itu dan bertanya, "Apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk Anda?" Pria parubaya itu mencibir dan berkata, kata-kata yang sangat besar dari anak kecil. "Suruh orang tua atau walimu datang dan bicara." Seorang wanita berwajah anggun tampak sedih saat menggendong anak kecil itu. Mendengarkan penjelasan anak kecil dalam gendongannya, kerutan di wajahnya semakin dalam. Apalagi ketika ia mendengar anaknya bercerita tentang perilaku kasar keledai yang berlarian dan menggigit siapapun yang ditemuinya. Jika ia tidak segera lari, lengannya pasti akan digigit habis oleh binatang buas yang liar dan tak terkendali itu. Wanita itu gemetar karena marah, dan berteriak, "Apa kau tidak akan melakukan apapun tentang ini? Kau sudah diperlakukan dingin di ibu kota selama bertahun-tahun, tapi kau masih membiarkan seekor binatang buas mengganggu putramu setelah bersusah payah pindah ke tempat lain. Bahkan jika kau tidak merasa malu, aku, seorang wanita, merasa malu untukmu." Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata kepada pria parubaya berwajah muram itu, "Para wali kita tidak ikut, jadi akulah yang bertanggung jawab atas segalanya." Tatapan wanita itu beralih ke samping, dan ia menatap Chen Pingan dan yang lainnya dengan dingin sambil mengejek, "Mereka bahkan tidak bisa mengurus binatang berkaki empat dengan baik, jadi bagaimana mungkin makhluk berkaki dua ini bisa lebih baik?" Sekumpulan sampah tak beribu. Li Baoping gemetar karena marah, dan wajahnya memerah saat ia membalas, "Keledai putih kecil itu sangat penurut. Kami akan minta maaf jika kami melakukan kesalahan, tetapi kau tidak bisa memfitnah kami atas hal-hal yang tidak kami lakukan. Kalau kau memang begitu cakap, kenapa kau tidak menanyai anak itu lagi? Kau bisa menuduh setelah kau menjelaskan situasinya." Ekspresi Lin Soyi gelap dan menyeramkan saat dia mengangkat lengannya ke arah dadanya. Tumpukan jimat kertas kuning itu memiliki tingkatan yang beragam, dan dengan dasar kultivasi dan fisik pemula Lin Soyi, ia hanya dapat memanipulasi 3 jimat tingkat terendah. Chen Pingan melirik Lin Soyi sekilas, bertanya dengan nada halus tentang situasinya. Lin Soyi mengangguk, menandakan bahwa Dewa Yin tidak jauh dari sini. Ia sudah menghubunginya, dan Dewa Yin bisa muncul kapan saja. Chen Pingan mengalihkan pandangannya dan berkata kepada pria parubaya itu dengan ekspresi serius, "Saya harap wanita itu bisa meminta maaf kepada kami."